ini kenapa kamu harus hati-hati kalau diajak jalan-jalan sama orang yang gak dikenal. Kita nggak tahu mau diculik kemana. Kemarin temanku satu ini tiba-tiba ngajakin jalan-jalan keluar kota. Kita ngapain ke Kastamonu? Ya ada deh pokoknya, kita lihat aja nanti. Sampai kita dibawa ke gedung sekolahan tua. Katanya, guys, hari ini aku diajak temanku buat ikutan ke Kastamonu. Dan itu benar-benar gratis, guys. Terus juga dia diajakin sama guru dia yang orang Turki. Nanti kita lihat di sana bakalan gimana ya. Kita bakalan berangkat dari kota Bartın di sini sampai ke kota sini, guys, ke Kastamonu namanya. Dan waktunya adalah sekitar 2 jam 25 menit. Semoga aja nggak diculik ya. Sekarang aku mau berangkat dulu soalnya disuruh kumpul di jam 16.50 dan sekarang udah jam 16:37. Ada waktu 13 menitan lagi, jadi kita berangkat, guys. Takutnya ditinggalin dan kita nggak jadi jalan-jalan gratis. Di sini aku masih seneng banget bisa jalan-jalan gratis. Sampai lupa kalau aku belum tahu sebenarnya di sana mau ngapain. Oke guys, jadi sore ini kita bakal berangkat ke Kastamonu. Kita sedang jalan dari rumah menuju ke tempat di mana kita akan dijemput. Dan juga tiba-tiba ini ada satu anak Indonesia. Ternyata ada orang, guys, nyelip, guys. Mungkin dia nggak tahu kalau kita bakalan diculik. Kalau guys kita masuk, diculik nggak nih? Di awal perjalanan ini aku bener-bener takut banget buat ngobrol. Aku bener-bener nggak tahu beliau ini siapa. Ini temen sebelahku aja sampai diem-diem aja, guys, nggak ada ngomong. Baru aja kita jalan dari kota aku, tiba-tiba dari jauh udah kelihatan ada polisi. Waktu kita udah deket sama polisinya, kita dimintain kartu identitas sama ngecekin mobilnya. Tapi untungnya nggak kenapa-kenapa dan akhirnya kita lanjut jalan lagi. Tapi ada masalah baru, jendela mobilnya dibuka semua. Sampai-sampai kalau aku ngomong nggak kedengeran. Yang kedengeran cuman anginnya. Coba nih kalian dengerin suaranya. Tapi ya udahlah ya. Tapi yang bikin aku kaget lagi, mobil kita tiba-tiba belok ke kanan, bro. Pak, ini nggak salah kan jalannya? Ini ke hutan loh. Aku sampai takut, guys. Ini kita mau dibawa kemana? Terus tiba-tiba kelihatan ada bangunan kayak bangunan terbengkalai dan nggak ada kehidupan. Terus beliau ngomong, wah, ternyata kita diajakin piknik, guys. Ternyata bapak ini baik juga, guys. Tapi aku masih penasaran, bapak ini siapa ya? Kayak pernah ketemu tapi di mana gitu. Guys, ternyata tiba-tiba dikasih makanan, baik banget ternyata. Kita diculik sama dosen tempat sekolah. Di sini kita dikasih teh, dikasih tos, terus juga ada biskuit, terus juga kita dikasih buah-buahan bahkan, guys. Karena kata keluarganya tos buatan dia itu yang paling enak. Terus juga kita dikasih wejangan sama dia tentang dunia, guys. Coba kalian dengerin nih. Speaking about Allah is not dangerous. Speaking about angels, speaking about Jannah is not dangerous. But which are dangerous? Tehlikeli? Gossiping. Habis itu kita lanjut lagi karena perjalanan kita masih jauh. Perjalanan kita masih sekitar 35 menit. Pas di mobil, ini satu hal yang bikin aku inget sama bapak ini. O zaman şeydeydiniz, Türkçe hazırlık. Evet, Türkçe hazırlık daha önce. Şimdi ama 3. 4. sınıf oldu. Şimdi 3. sınıf. Ternyata kita pernah ketemu waktu aku lagi persiapan bahasa waktu di tahun pertama aku di Turki. Sampai-sampai dia nunjukin dia punya 2 nomor aku, guys, nomor Indo sama nomor Turki. Beliau juga cerita dia bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, sampai beliau kuliah master dapat beasiswa. Tepel, komandites, Dia habis piknik, kita dikasih makan, dikasih buah-buahan, kasih teh, dan sekarang kita mau sholat dulu. Sekarang kita mau lanjut lagi. Ini kita diculik gak sih? Guys, tolong diculik. Kita nggak tahu mau diculik kemana. Kita lihat ke depan. Semoga dikasih es. Nggak apa-apa deh. Karena perjalanan masih jauh, aku ngantuk, guys. Sampai-sampai aku ketiduran. Tapi ada satu hal yang masih aku bingung. Ngapain sih kita pergi ke kota lain? Masih bingung sampai sekarang karena belum tahu jawabannya. Dan tiba-tiba aku dibangunin, guys, sama temen aku. Kayak baru tidur bentar udah dibangunin nih, guys, sama temen aku. Ternyata 15 menit lagi kita sampai. Bangun-bangun dah tuh. Bikin aku bingung, dosen aku ini kenapa, guys? Dia nggak tahu ke jalannya. Ini Google Maps-nya ngomong kanan, kanan, kanan. Terus ini kita nggak nyasar kan? Sağa dönün, sağa dönün, sağa dönün. 200 metre sonra hedefiniz sağda kalacak. Hedefiniz sağdadır. Kita sekarang udah di tempatnya. Ini kita bakalan tahu kenapa kita datang ke sini.
Ternyata di dalam ramai anak Indonesia yang ikutan juga. Ternyata di sini kita ketemu dengan novelis terkenal, namanya Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau merupakan novelis terkenal. Beliau yang ngebuat buku ayat-ayat cinta sampai dijadiin film. Perkenalkan teman-teman, nama aku Bilal Alfaguldi, biasa dipanggil Bilal. Sekarang kuliah di Barton University, jurusan Computer Science. Aku nggak nyangka sih bisa ketemu beliau. Yang awalnya aku nggak tahu kesini mau ngapain, ternyata kita tadi ketemu dengan novelis terkenal, yaitu namanya Habibur Rahman. Nah, dia itu ternyata pernah nulis novel ayat-ayat cinta di tauhid. Nah, beliau itu emang luar biasa banget sih. Baru aja guys sampai rumah. Ini sekarang udah jam 2:42 ini. Ya, mungkin itu aja untuk video hari ini. Ketemu lagi guys di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.